Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran PPKN. Kali ini Bapak akan menjelaskan PPKN yakni bab 4 mengenai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Alhamdulillah, video ini Bapak buat sendiri ya. Lanjut ke materi intinya. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Jadi, letak strategis Indonesia ini di antara dua benua dan dua samudra ya. Ini sangat mempengaruhi terhadap penyebab atau keberagaman masyarakat Indonesia di Indonesia ini. Oleh karena itu, letak strategis wilayah Indonesia ini sangat menguntungkan, yang mana mengakibatkan banyak penduduk Indonesia yang menjadikan keberagaman, contohnya warna kulit, rambut, dan yang lainnya. Next, kondisi negara kepulauan. Kondisi negara kepulauan juga sangat mempengaruhi ya. Next, perbedaan kondisi alam. Perbedaan kondisi alam pun sangat mempengaruhi sama, yaitu penyebab keberagaman masyarakat Indonesia ini. Karena kalau misalkan kondisi alamnya sama, mungkin tidak ada keberagaman, flatnya sama. Berbeda seperti apa sih kondisi alam ini? Ada yang pegunungan, ada yang di sekitaran pantai, seperti itu. Dan cara untuk mencari penghasilan sehari-hari pun berbeda ya. Ada yang berlayar ke laut, ada yang mencari di hutan. Itu kondisi alam yang mana menyebabkan keberagaman pada masyarakat Indonesia. Next, keadaan transportasi dan komunikasi. Sudah sangat jelas. Yang dinamakan transportasi dan komunikasi ini sangat mempengaruhi ya. Sebagai contoh, transportasi untuk di wilayah pegunungan atau wilayah perhutanan ya, itu sangat berbeda dengan di wilayah perkotaan, yang mana akan mempengaruhi dengan keberagaman masyarakat Indonesia. Contoh, kalau misalkan transportasi di pegunungan atau di hutan, itu kan memerlukan waktu yang sangat lama untuk mendapatkan satu informasi apapun. Nah, menyambung terhadap komunikasi ya. Kalau misalkan transportasi dan komunikasi ini tidak berjalan dengan baik, mungkin tidak akan terjadi keberagaman seperti sekarang ini. Mungkin satu suku saja, mungkin ya, sukunya suku Melayu seperti itu. Sukunya suku Jawa misalkan, seperti itu. Next. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan, ini pun sangat mempengaruhi. Di wilayah, contoh, kalau misalkan kita lihat wilayah adat Papua lah, kalau misalkan kita lihat. Kalau di wilayah Papua itu, masyarakatnya masih cenderung mempercayai atau menolak ya, menolak yang namanya keberagaman. Kalau misalkan tidak sama dengan mereka bisa menolak dengan begitu saja. Berbeda dengan wilayah perkotaan. Kalau misalkan wilayah perkotaan, otomatis perbedaan sekecil apapun pasti mereka bisa menerimanya. Nah, itu perbedaannya. Jadi, faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia ini ada letak strategis, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi komunikasi, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ya, next. Di sini ada keberagaman suku. Ada berapa sih jumlah suku di Indonesia? Nah, kita lihat. Berdasarkan buku ensiklopedia di Indonesia, jumlah suku bangsa Indonesia mencapai lebih dari 1.300 suku. Wah, banyak sekali ya suku bangsa Indonesia ini. Jenisnya beragam dan jumlahnya juga bervariasi di setiap wilayah Indonesia. Nah, next. Badan Pusat Statistik atau BPS dalam sensus penduduk tahun 2010 mengelompokkan suku-suku bangsa di Indonesia yang sedemikian banyaknya itu dalam 31 kelompok bangsa. Atau 31 suku bangsa ya. Seperti itu. Contohnya apa sih Pak? Ya, seperti yang sekarang kita ketahui
di sekitaran sekolah kita ini yang mayoritas pada yang kita tahu adalah suku Sunda. Kemudian mungkin ada suku Jawa. Ada suku mana lagi? Suku Batak, suku Minang, dan suku-suku yang lain masih banyak ya. Yang suku besar, yang besar-besar itu terkelompokkan dalam 31 kelompok suku bangsa. Seperti itu. Meskipun masih banyak suku di Indonesia sebenarnya. Next. Tidak keberagaman agama dan kepercayaan. Nah, ini kita lihat. Keberagaman bangsa Indonesia juga terlihat dari beragamnya agama yang dianut oleh penduduk Indonesia. Nah, next. Sila pertama Pancasila yang merupakan dasar dan ideologi negara Indonesia berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah ini kita lihat. Selanjutnya, hukum dasar negara kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, setiap manusia, setiap orang yang tinggal di Indonesia sudah wajib, ya, sudah barang wajib harus memiliki yang namanya agama. Pak, bagaimana orang yang tidak memiliki agama? Apakah bisa membuat KTP sebagai kartu tanda penduduk Indonesia? Tidak bisa, ya. Jadi Indonesia itu mewajibkan seluruh manusia, ya, seluruh yang ada di Indonesia kalau misalkan ingin diakui menjadi warga negara Indonesia yang resmi harus memiliki agama. Nah, kita lihat macam-macam agama selanjutnya ya. Nah, di sini lihat macam-macam agama yang ada di Indonesia. Yang pertama agama Islam. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Al-Quran mempunyai nama lain seperti Al-Furqan, Al-Hikmah, Al-Huda, Al-Kalam, dan masih ada sebutan lainnya. Hari besar agama Islam yaitu yang paling kita ketahui ada beberapa di sini. Yang pertama Idul Fitri atau Lebaran, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Isra Mi'raj, Maulid Nabi atau kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan Hari Asyura. Ya, itu yang paling terkenal biasanya. Selanjutnya, tempat ibadah agama Islam adalah masjid ya, seperti ada gambar di sana tuh di layar kalian. Next, agama yang kedua yang diakui di Indonesia adalah agama Kristen Protestan. Kitab suci agama Kristen Protestan adalah Alkitab. Hari besar agama Kristen Protestan adalah Natal, Jumat Agung, Hari Paskah, Kenaikan Yesus, dan Pentakosta. Tempat ibadah agama Kristen Protestan adalah gereja. Nah, itu gambarnya ya, gereja seperti itu. Next. Agama Kristen Katolik. Sebelum membahas, Pak, kenapa Kristen itu ada dua? Ya, betul. Kristen itu yang diakui di Indonesia itu ada dua. Yang pertama Kristen Protestan, yang kedua adalah Kristen Katolik. Ya, seperti itu. Jadi agama Kristen itu di Indonesia itu ada dua macam ya. Bisa ada yang salah mengartikan. Kitab suci agama Kristen Katolik adalah Alkitab. Hari besar agama Kristen Katolik adalah Advent, Natal, Epifani atau Theophany, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, Hari Paskah, Kenaikan Yesus, dan Pentakosta. Tempat ibadah agama Kristen Katolik adalah gereja. Sama ya, namanya gereja, tapi biasanya berbeda bentuk seperti itu. Dan apakah sama Kristen Katolik dan Kristen Protestan itu beribadahnya dalam satu gereja? Berbeda juga. Ya, ada gereja Kristen Katolik dan gereja Kristen Protestan. Next. Nah, ini kita lihat agama Hindu, agama yang keempat yang diakui di Indonesia. Kitab suci agama Hindu adalah Weda. Weda bisa juga disebut Catur Weda. Catur Weda artinya 4. Dari 4 itu terdiri dari Rigveda, Yajurveda, Samaveda, dan Atharvaveda. Itu. Hari besar agama Hindu adalah Hari Raya Nyepi, Gulungan, Kuningan, Devali, Saraswati, Siwaratri, Pagerwesi, Haipusam, Tawur Kesanga, dan Ngembak Geni. Tempat ibadah agama Hindu adalah pura. Pura memiliki gerbang dan punya tata cara sendiri untuk memasukinya. Jadi tidak sembarangan ya orang yang bisa memasuki pura tersebut. Mungkin ada ritual-ritual tertentu yang harus dilaksanakan terlebih dahulu. Karena pura ini sangat dihormati oleh agama Hindu. Karena tempat ibadahnya ya. Next. Nah, agama selanjutnya adalah agama Buddha.
kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Hari besar agama Buddha adalah Waisak, Magha Puja, Asda, Katina, dan Ulambana. Ya. Next, tempat ibadah agama Buddha adalah Vihara. Vihara juga bisa disebut Wihara. Ada juga yang menyebutnya kuil. Itu gambarnya ya, Vihara seperti itu. Next. Agama yang selanjutnya adalah agama Konghucu. Kitab suci agama Konghucu adalah Sisu Wujing. Sisu merupakan kitab suci yang 4, terdiri dari kitab ajaran besar, kitab tengah sempurna, kitab sabda suci, dan kitab Mengzi. Wujing merupakan kitab suci yang 5, terdiri dari kitab Sanjak, kitab Hikayat, kitab Perubahan, kitab Kesusilaan, dan kitab Chunkyu. Adapun hari besar agama Konghucu adalah hari raya Imlek, Cap Gome, dan lain sebagainya. Tempat ibadah agama Konghucu adalah kelenteng. Nah, itu. Next. Oke, ternyata untuk video yang pertama ini di pertemuan pertama ya, di bab 4 dicukupkan sekian. Terima kasih. Kalau misalkan memang ada kesalahan, mohon maaf. Kalau misalkan ada kelebihannya, bisa diserna, bisa diserap oleh kalian semua. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.